Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rahma Medika Ananda. Saya dari kelompok 8, yaitu yang beranggotakan Rahma Salsabila dan juga Nurul Latifah. Nah, apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan terhindar dari virus dan juga penyakit yang saat ini sedang melanda daerah kita. Nah, di sini kami dari kelompok 8, yaitu saya akan menjelaskan mengenai AMDAL. Nah, apakah teman-teman tahu AMDAL itu apa? Nah, AMDAL itu adalah kepanjangan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Nah, di kawan-kawan bisa lihat di PPT slide-nya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu mengenai sejarah AMDAL. Nah, sejarah dari AMDAL ini yaitu mengenai AMDAL tersebut yaitu adalah kajian penting dalam suatu usaha ataupun kegiatan yang sudah direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan dan juga keputusan dalam penyelenggaraan usaha ataupun kegiatan. Nah, sejarah dari AMDAL ini yaitu pada tahun 1969 di Amerika Serikat diperkenalkan sebuah instrumental untuk mengendalikan lingkungan baik dalam segala macam kegiatan yang bisa merusak kelestarian lingkungan atau hal apapun. Nah, di negara kita yang sedang berkembang saat ini, yaitu termasuk daerah kita Indonesia, tingkat kesejahteraannya yaitu masih rendah karena pembangunan dilakukan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyatnya saja. Tanpa diadakannya pembangunan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang semakin parah dari waktu ke waktu. Akan tetapi pembangunan bisa menjadi salah satu penyebab dari kerusakan lingkungan tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, pembangunan harus berwawasan lingkungan sehingga menjadi terlanjutkan untuk jangka yang panjang. Dan juga AMDAL merupakan salah satu alat untuk mencapai suatu tujuan. Pengertian dari AMDAL tersebut yaitu adalah kajian mengenai dampak ataupun pentingnya suatu usaha kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan ataupun penyelenggaraan usaha kegiatan. AMDAL ini juga diartikan sebagai kajian ataupun dampak besar kepentingan yang sangat penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap yang itu perencanaan dan juga digunakan untuk pengambilan keputusan AMDAL tersebut. Nah, analisis dampak lingkungan ini ditelaah secara cermat dan juga mendalam tentang bahwa dampak penting suatu usaha tersebut yaitu pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Kerangka pada acuan tersebut yaitu ruang lingkupnya yaitu kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil dari pelingkupan. Istilah dari AMDAL tersebut yaitu dibedakan antara dua, yaitu ANDAL, yaitu AMDAL merupakan keseluruhan proses yang meliputi pembuatan kelima buah dokumen, yaitu penyajian informasi lingkungan, kerangka acuan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan juga rencana pemantauan lingkungan. Sedangkan ANDAL tersebut yaitu suatu dampak lingkungan yang merupakan salah satu dokumen yang dibuat dalam suatu proses tersebut. Nah, kawan-kawan juga bisa lihat di sana ada dicantumkan gambar bahwa AMDAL ini dibuat untuk menghindari dan juga meminimalisir dampak lingkungan hidup sehingga akan terwujudnya pembangunan dan juga berkelanjutan pada kegiatan survei yang lingkungan hidup. Nah, AMDAL juga digunakan untuk beberapa tujuan, diantaranya yaitu yang pertama referensi bagi perencanaan pembangunan wilayah. Nah, yaitu direferensikan pembangunan wilayah tersebut. Yang kedua yaitu membantu proses pengambilan keputusan tentang bagaimana kondisi lingkungan hidup dari rencana usaha
atau kegiatan tersebut. Nah, dengan adanya AMDAL tersebut yaitu sudah terencana keputusan dan juga bagaimana usaha ataupun kegiatan pada lingkungan tersebut yang ingin dibuat. Yang ketiga yaitu memberikan masukan untuk penyusunan seperti desain teknis dan juga rencana ataupun kegiatan yang akan dilakukan pada AMDAL tersebut. Nah, yang keempat yaitu ada memberikan masukan ataupun penyusunan rencana pengelolaan pemantauan lingkungan hidupnya. Yang kelima yaitu memberikan informasi untuk masyarakat dan juga dampaknya yang akan ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan juga kegiatan tersebut. Nah, di sini AMDAL ini memiliki beberapa fungsi dan juga manfaat. Yang pertama yaitu memberikan masukan dalam pengambilan keputusan. Nah, kita itu dengan adanya AMDAL ini kita tuh mempunyai masukan dan juga kita tuh dapat memutuskan sesuatu hal. Yang kedua yaitu memberikan pedoman dan juga upaya pencegahan, pengendalian, pemantauan dampak dari lingkungan hidup tersebut. Nah, kita di sini jadi tahu di sini kita tuh jadi mengetahui dengan adanya AMDAL tersebut kita mempunyai pedoman dan juga kita lebih tahu pencegahannya dan juga cara mengendalikannya. Yang ketiga yaitu ada memberikan informasi dan juga data bagi perencana pembangunan suatu wilayah tersebut. Nah, kita jadi dengan adanya AMDAL ini juga kita mengetahui perencanaan dan juga informasi-informasi dalam suatu pembangunan tersebut. Nah, manfaat dari AMDAL tersebut yaitu kita jadi mengetahui dampaknya positif dan juga negatif akibat pembuatan proyek tersebut ataupun kegiatan dari proyek tersebut. Yang kedua yaitu kita mampu bisa menjamin dari aspek keberlanjutan proyek pembangunan tersebut. Nah, kita jadi tahu aspeknya itu terjamin dalam setiap proyek pembangunannya tersebut. Kita tuh jadi tahu. Yang ketiga yaitu menghemat penggunaan sumber daya alam. Nah, kita jadi bisa menghemat dengan adanya AMDAL tersebut sumber daya alam tersebut. Yang keempat yaitu ada kemudahan dalam memperoleh perizinan dan juga memperoleh kredit bank. Nah, dengan adanya AMDAL tersebut kita dapat dimudahkan dalam hal perizinan dan juga kita mudah dalam memperoleh kredit bank, dipermudah dengan adanya AMDAL tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada prosedur AMDAL. Dari prosedur AMDAL ini yaitu ada tahapan proses penapisan atau yang disebut screening wajib AMDAL. Yang kedua itu ada proses pengumuman dan juga konsultasi dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu ada penyusunan dan juga penilaian pada KAMDAL atau yang disebut scoping. Yang keempat yaitu ada penyusunan dan penilaian AMDAL dan juga rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan pada lingkungan tersebut. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada jenis-jenis AMDAL dan juga proyek sipil wajib AMDAL. Nah, di sini ada AMDAL tunggal, yaitu hanya satu jenis usaha atau kegiatan yang kewenangan pembinaannya di bawah satu instansi yang membidangi usaha atau kegiatan tersebut. Nah, AMDAL ini yaitu dibidangi oleh satu instansi. Yang kedua yaitu ada AMDAL terpadu atau yang disebut multisektoral, adalah hasil kajian mengenai dampak besar dan juga pentingnya usaha atau kegiatan terpadu yang sudah direncanakan terhadap lingkungan hidup tersebut dan juga melibatkan berbagai instansi yang membidangi kegiatan tersebut. Nah, yang keempat yaitu ada AMDAL kawasan. Nah, AMDAL ini ditujukan pada satu rencana kegiatan pembangunan yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi tersebut. Nah, yang keempat yaitu ada AMDAL regional. Adalah AMDAL yang diperuntukkan bagi rencana kegiatan pembangunan yang sifat kegiatannya tersebut saling terkait dalam perencanaan dan juga waktu pelaksanaan kegiatannya tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu ada AMDAL Indonesia. Nah, AMDAL Indonesia ini yaitu yang pertama ada AMDAL belum sepenuhnya yaitu terintegrasi dalam proses perizinan satu rencana kegiatan pembangunan tersebut. Nah, AMDAL di Indonesia ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perizinan dalam
proses perizinan dan juga pembangunannya tersebut di Indonesia saat ini. Yang kedua yaitu ada proses partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Nah, di Indonesia ini proses partisipasinya dari masyarakat itu belum sepenuhnya optimal, belum sepenuhnya orang-orang pada masyarakat itu ikut mau berpartisipasi dalam proses AMDAL tersebut. Yang ketiga yaitu terdapatnya berbagai kelemahan di dalam penerapan studi-studi AMDAL. Nah, di Indonesia ini AMDAL ini terkendala dalam suatu proses penerapannya pada studi-studi AMDAL-nya. Dan yang keempat yaitu ada AMDAL ini masih lemah metode penyusunannya, khususnya pada bidang aspek sosial budaya. Nah, kawan-kawan bisa lihat di sana pada slide selanjutnya itu masyarakat juga cenderung lebih mempertahankan hidup dengan menggantungkan sumber daya alam. Nah, manusia itu lebih berkegantungan pada sumber daya alam daripada mereka melakukan tindakan untuk melindungi kehidupan liar, spesies langka dan juga keanekaragaman hayati. Agenda sosial untuk perlindungan lingkungan tersebut juga lemah dan juga mempunyai sedikit kesempatan untuk diangkat menjadi agenda politik. Kemiskinan, buta huruf, kurangnya informasi, sangat berkuasanya elit politik dan juga ekonomi, rezim politik yang terlalu mengontrol dan juga otoriter merupakan faktor adanya hal tersebut. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan selama dalam penyampaian ataupun penjelasan saya. Kawan-kawan belum mengerti dan juga pahami bisa ditanyakan setelah ini ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.